Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Sang Pencipta alam semesta yang telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami ingin menikmati hari-hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Namun kiranya melalui firman-Mu Engkau memberi kekuatan kepada kami agar kami semakin paham kebesaran dan kuasa-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, pada saat Paulus melayani di wilayah kekuasaan atau Imperium Romawi, yakni Malta, Efesus, Areopagus, dan juga termasuk wilayah Israel, Paulus berhadapan dengan penduduk yang menyembah politeisme, artinya menyembah banyak Tuhan. Di wilayah itu banyak terdapat dewa-dewi yang disembah oleh penduduk setempat. Dari sekian banyak para dewa yang disembah, ada beberapa yang terkenal. Contohnya Hermes, Zeus, Artemis, dan juga Jupiter. Adapun dewa yang dianggap paling hebat di antara para dewa itu adalah Jupiter yang dijuluki Optimus Maximus. Ia dianggap memanifestasikan dirinya dalam bentuk angin, hujan, kilat, dan guruh. Siapa saja yang menurut mereka mempunyai kelebihan, mereka anggap sebagai titisan dewa dan harus ditakuti serta disembah. Bahkan penduduk Pulau Malta pernah mengatakan bahwa Paulus adalah dewa karena dianggap kebal terhadap bisa ular. Pada kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 3-8 dikatakan, ketika Paulus berada di Pulau Malta, ia digigit seekor ular berbisa, namun dia tidak kenapa-napa. Ia juga menyembuhkan ayah dari gubernur Publius yang sakit demam dan disentri. Namun di kota lain Paulus justru dikejar-kejar, bahkan disiksa. Meskipun agama Yahudi mungkin tampak aneh bagi orang Romawi, namun mereka menganggapnya sebagai religio licito atau agama yang diakui, dan karena itu Yudaisme dilindungi. 2 kali sehari di bait yang ada di Yerusalem, 2 ekor domba dan seekor sapi dikorbankan untuk penghormatan kepada Kaisar Romawi. Kurban yang disampaikan orang Yahudi, apakah ditujukan kepada satu dewa atau banyak dewa, tidak menjadi soal bagi orang Romawi. Yang penting bagi mereka ialah bahwa tindakan ini memberikan cukup bukti loyalitas orang Yahudi kepada Kaisar Roma. Akan tetapi mereka tidak mempercayai Yesus Kristus sebab mereka menganggap kematian Yesus di kayu salib adalah lambang kelemahan, bahkan kebodohan. Penduduk kota Romawi dan sekitarnya tampaknya sangat takut kepada para dewa. Sehingga mereka rajin membangun mezbah baik untuk dewa yang mereka kenal ataupun tidak mereka kenal.
Hal itu dilakukan sebagai suatu penghormatan agar mereka tidak mendapat murka dari dewa karena dianggap tidak menghormati dewa tersebut. Itu sebabnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa Paulus juga melihat di kota itu terdapat banyak sekali mezbah. Bahkan di Areopagus ada mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus memakai mezbah penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal itu sebagai titik penghubung antara penyembahan berhala dengan imannya. Paulus berkata bahwa Allah yang tidak mereka kenal itu sesungguhnya adalah Allah Zebaot, yakni Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, penguasa atas segala kuasa yang ada di bumi. Ia berkuasa atas lautan, cakrawala, awan, angin, dan bintang-bintang. Ia bahkan mengetahui jumlah rambut di kepala manusia, bahkan isi hati manusia. Begitulah cara Paulus menjelaskan kebesaran dan kuasa Allah atas seluruh ciptaannya. Saudara-saudariku sekalian, melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa kita jangan menyembah kuasa lain untuk mengatur dan menolong hidup kita. Misalnya warisan kepercayaan leluhur yang masih primitif dengan memakai jimat, menyembah roh leluhur, dan menyembah benda-benda yang dianggap keramat. Semua itu tidak layak untuk disembah sebab hal itu tidak berkuasa untuk menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Sebab sekuat dan sehebat apapun kuasa itu, ia tidak bisa menyambung sejengkal pun nyawa manusia bila Tuhan tidak berkenan. Ingatlah bahwa firman Tuhan berkata dalam Keluaran 20 ayat 5 bahwa Allah akan menghukum orang yang menduakannya, bahkan sampai kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Saudara-saudariku sekalian, di zaman teknologi saat ini kita tahu kekuatan roh-roh duniawi, uang, jabatan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain memang dapat menolong kita. Tapi bila Tuhan tidak mengizinkan, semua itu tidak punya kuasa sama sekali. Sebab siapapun manusia tidak bisa menambah sejengkal saja nyawanya bila tidak Tuhan yang mengizinkan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, selaku umat Kristen, kita seharusnya menyembah Tuhan di bait Allah. Bila Tuhan memberi kesempatan ke gereja, kita harus beribadah ke gereja. Tapi ada kalanya, karena satu dan lain hal, umat percaya tidak bisa ke bait Allah. Misalnya ketika orang Israel dibuang ke Babel dan bait suci di Yerusalem diruntuhkan. Atau saat gereja mula-mula di zaman para rasul yang selalu diintimidasi oleh pemerintahan Roma. Sehingga mereka terpaksa beribadah di kuburan atau yang disebut katakombe. Atau seperti kondisi kita saat ini di mana lingkungan kita sedang diserang oleh wabah corona yang sangat mudah menular. Atau manakala seseorang sakit dan tidak bisa lagi datang ke gereja. Maka bila kondisi sudah sedemikian rupanya, tentunya umat percaya tidak bisa datang ke bait suci untuk beribadah. Melalui nats ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak hanya berada di bait suci. Kita bisa tetap beribadah di rumah kita. Tapi Allah juga tahu apakah seseorang itu tidak ke gereja karena malas atau karena tidak peduli. Atau lebih mengutamakan kegiatan yang lain. Sebab Tuhan yang kita sembah tidak hanya mampu melihat yang kasat mata, tapi juga tahu apa isi hati kita. Maka jemaat sekalian, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan.
Sebab hanya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pencipta dan penguasa yang mampu mengatasi segala kuasa apapun di dunia ini. Ia juga yang mampu mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Saat ini negara kita menjalani masa new normal. Kuasa virus di sekitar kita tidak kasat mata, tapi ia tetap bekerja. Marilah kita senantiasa waspada dan memohon perlindungan dari Tuhan, sebab menjaga diri dari bahaya yang kasat mata saja kita tidak sanggup, apalagi menjaga bahaya yang tidak terlihat mata. Hanya dalam perlindungan Tuhan saja kita akan dikuatkan dan diselamatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh luar biasa kuasa-Mu ya Bapa. Engkau berkuasa tidak hanya kepada hal-hal yang bisa kami lihat, tapi jauh kebesaran kuasa-Mu melampaui hal-hal yang mampu kami lihat. Engkau mengetahui hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, yang tidak bisa diketahui oleh logika manusia, tetapi Engkau menguasai segalanya. Oleh sebab itu, kuatkan iman kami manakala kami lemah mengakui kekuasaan dan kekuatan-Mu. Mampukan kami menjalani hari-hari kami, sertai kami, lindungi dan tetaplah pelihara kami pribadi lepas pribadi. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.